Hai guys, salam segar bugar ceria. Selamat bertemu kembali dengan MC Herman 38 Channel. Di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang mengalami tekanan atau kita bisa disebut dengan stres sana sini, dan kata stres itu sering kita dengar dan sering kita ucapkan. Waduh, stres, anak ini belajar di rumah seperti apa. Aduh, stres, anak saya belajar di rumahnya nggak bener-bener, hanya game. Aduh, stres saya, dan stres berikutnya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu arti stres, bagaimana penyebabnya. Saya hanya memberikan tips atau sharing pengetahuan dengan teman-teman yang punya putra-putrinya belajar di rumah, bagaimana cara mengatasi stres supaya pembelajaran di rumah itu terhindar dari stres, dan kenapa anak itu bisa mengalami stres saat pembelajaran di rumah. Kita ikuti video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, berikan komentar, dan tunggu video-video berikutnya. Beberapa waktu yang lalu pernah saya membahas atau memberikan tips-tips tentang olahraga di rumah. Sekarang saya akan memberikan beberapa tips atau beberapa gambaran tentang mengatasi stres belajar jarak jauh di rumah. Jadi masa COVID-19 ini banyak anak dan orang tua yang mengalami stres menghadapi persoalan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk mengefektifkan belajar, karena tidak boleh pembelajaran tatap muka. Seperti kita ketahui, banyak anak yang mengalami stres karena dia terlalu lama di rumah, karena masa-masa usia seperti anak sekolah itu masa-masanya bersosialisasi, berkumpul dengan teman sebayanya, sementara sekarang dia harus belajar di rumah. Situasi anak yang demikian mengalami tekanan atau masalah dalam belajar di rumah. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua tidak semua bisa atau mengajarkan anaknya sama seperti guru di sekolah. Orang tua sepintar apapun, mungkin mereka akan mengalami kesulitan untuk menghadapi anaknya, cara belajar anaknya, dan mengalami stres yang luar biasa. Banyak di berita-berita sekarang, anak dan orang tua mengalami stres karena belajar di rumah. Banyak orang tua yang, maaf tanda kutip, melakukan kekerasan terhadap anaknya. Kenapa anak itu bisa stres sih belajar di rumah gitu? Yang pertama, anak itu hanya diminta merangkum materi pembelajaran. Jadi guru di sekolah juga memberikan pembelajarannya, hanya suruh merangkum atau mengerjakan tugas. Yang namanya belajar di tatap muka itu ada interaksi. Nah, anak itu kalau merangkum saja tanpa penjelasan, mungkin anak juga akan mengalami kejenuhan yang luar biasa, dan akhirnya akan mengalami tekanan. Kemudian tidak adanya pengarahan. Jadi anak dan orang tua tidak ada pengarahan yang secara teknis diarahkan atau diajarkan oleh anak bagaimana cara mengerjakan tugas, bagaimana cara belajar di rumah, bagaimana cara menyimpulkan materi pembelajaran. Jadi tidak adanya pengarahan dari pihak sekolah, dari pihak orang tua yang mengajarkan atau membimbing anaknya di rumah. Kemudian yang ketiga, murid diminta mengerjakan LKS. Nah, Bapak Ibu guru di sekolah, jadi kurangi tugas anak untuk mengerjakan LKS di rumah ya, karena dengan murid diminta mengerjakan LKS
apalagi lembar LKS-nya yang banyak, dia akan mengalami kesulitan atau stres, malah anak mengerjakan soal yang begitu banyak tanpa mau membuka literasi-literasi yang lain atau bahan-bahan pelajaran yang lain. Anak akan mengalami stres itu sendiri, jadi akan mengalami tekanan, wah tugas banyak, deadline besok harus dikumpulkan, ya itu akan menimbulkan tekanan-tekanan secara psikologis terhadap anak. Yang keempat, murid hanya mengerjakan tanpa interaksi dengan guru. Ini yang paling susah dan paling berbahaya. Jadi anak mengerjakannya itu sendiri tanpa berinteraksi dengan guru. Kalau kita pembelajaran tatap muka, ada sesi belajar, sesi diskusi, berbagai macam metode, berbagai macam teknik pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kalau di rumah itu anak-anak kita hanya mengerjakan tanpa berinteraksi dengan guru. Kalau ada pembelajaran yang tidak dimengerti, menanyakannya ke siapa. Kalau pembelajarannya susah, menanyakannya ke siapa. Sementara bimbingan dari orang tua juga mungkin dia dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi itu yang 4 hal yang membuat anak kenapa stres itu melaksanakan pembelajaran di rumah. Nah, stres ini harus diatasi supaya belajar di rumah itu efektif. Karena kalau yang sudah biasa homeschooling di rumah itu mungkin sudah biasa, tapi kalau anak-anak yang biasa bersosialisasi, berinteraksi di sekolah dengan pembelajaran tatap muka, mungkin dia akan merasa kesulitan. Oh, sudah sampai sejauh ini. Jadi apa sih arti stres? Jadi kita ngomongin stres dari tadi, artinya juga kita nggak tahu. Jadi arti stres itu adalah respon fisiologis tubuh terhadap fisik dan emosional yang tidak diinginkan. Jadi respon fisiologis tubuh kita secara terhadap fisik dan emosional yang tidak diinginkan. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Tekanan-tekanan yang banyak itu yang mengakibatkan kita stres, begitu ya. Jadi kenapa stres itu harus diatasi? Ya, stres itu harus diatasi karena akan mempengaruhi penyakit. Kalau stres itu tidak diatasi, ya akan mempengaruhi penyakit, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh stres atau tekanan. Bahwa anak kita juga jangan diabaikan, bahwa anak sekolah nggak bakalan dia stres, nggak bakalan ada menimbulkan penyakit, itu sama sekali kurang bijak ya. Jadi kenapa stres harus diatasi? Yang pertama karena akan mempengaruhi penyakit. Penyakit apa aja yang dipengaruhi dari stres? Jantung, apalagi orang tua yang menghadapi anaknya pembelajaran di rumah, kemudian stroke, mah, sakit kepala, pusing. Nah, jadi nanti anaknya tuh apalagi dia berhadapan dengan gadget setiap hari, menghadapi laptop setiap hari, jadi dia akan datang penyakit-penyakit yang mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian yang kedua, menurunkan imunitas tubuh. Walaupun anak stresnya kadarnya kecil, jadi imunitas tubuhnya akan turun dengan mengalami stres itu. Jadi penyakit mudah masuk, kemudian kekebalan tubuhnya juga rentan terhadap penyakit-penyakit yang dari luar. Yang ketiga, anak tidak mau lagi belajar. Ini yang paling bahaya guys. Jadi kalau anak sudah mengalami stres, anak tidak mau lagi belajar, kapok belajar, itu yang susah. Itu harus segera dihindari. Nah, saya akan memberikan tip belajar di rumah atau belajar jarak jauh tanpa mengalami stres. Nah, yang pertama, mengelola waktu. Nah, biasakan anak bisa mengelola waktu, jam-jam tertentu untuk belajar dan jam-jam untuk istirahat, jam-jam untuk refreshing atau hiburan. Jadi berikan kebebasan anak untuk mengelola waktunya dia sendiri, jangan berhadapan terus dengan gadget atau dengan laptop ya.
Kemudian ngobrol dengan orang lain, yang kedua. Ngobrol dengan orang lain itu banyak. Ngobrol dengan orang tua yang lain, ngobrol dengan guru, ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan anak itu sendiri, atau anak itu juga suruh ngobrol dengan teman-teman yang lain, tetangga yang berdekatan. Ya, jadi itu penting, yang kedua, ngobrol dengan orang lain supaya dia saling tukar pikiran. Yang ketiga, koordinasi guru dengan orang tua. Ini yang paling penting. Harus banyak-banyak komunikasi. Biasanya guru juga suka memberikan komunikasi atau arahan kepada orang tua yang melaksanakan pelajaran jarak jauh di rumah. Biasanya guru juga menyediakan grup. Ya, sekarang bisa datang ke sekolah, bisa dengan komunikasi lewat telepon. Yang keempat, hubungan materi pembelajaran dengan kegiatan sehari-hari. Jadi bapak ibu guru, orang tua tanya anaknya, pelajaran sekarang apa, materinya apa, dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Misalkan kalau olahraga, ya pagi-pagi anak-anak suruh materi olahraganya apa, misalkan kebugaran, ya dia dari mulai berdoa, kemudian melakukan pemanasan dan melakukan olahraga, kemudian disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari, apakah dia beres-beres rumah walaupun itu bukan materi olahraga ya, tapi dihubungkan. Misalkan materi matematika misalkan dihubungkan dengan materi pembelajaran kegiatan yang dilakukan sehari-hari di rumah. Yang kelima, biasakan beraktivitas di pagi hari dengan kegiatan yang bermanfaat supaya anak itu tidak stres. Pagi-pagi kegiatan yang bermanfaat, berolahraga ringan, kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti sebelum belajar anak disuruh berdoa dulu, suruh sholat duha dulu, itu akan menghilangkan stres pada anak. Kemudian yang keenam, batasi penggunaan gadget ini nih. Biasanya anak melakukan pembelajaran menggunakan gadget saat pembelajaran hanya beberapa jam bahkan menit dia menggunakan pembelajaran, sisa waktunya digunakan untuk main game. Nah, itu yang harus segera dikontrol oleh orang tua supaya anak itu tidak mengalami stres, karena kalau anak terlalu lama memegang gadget juga berpengaruh terhadap mata dan psikologis anak. Oke, kemudian saya juga ada beberapa cara nih bagaimana mengatasi stres. Ada enam cara. Yang pertama, latihan pernapasan atau beraktivitas dengan latihan pernapasan. Beberapa video yang lalu saya sudah memberikan tips bagaimana melakukan pernapasan. Latihan pernapasan dengan kita narik napas panjang, kemudian disimpan di perut, kemudian keluarkan pelan-pelan. Itu akan mengurangi rasa stres pada anak dengan latihan pernapasan, karena diafragma akan lebih besar, menghirup udara atau oksigen lebih besar, itu akan melemaskan tubuh kita. Yang kedua, biasakan kalau anaknya senang nih dengarkan musik. Nah, kalau setelah belajar setelah lama itu biarkan anak itu memilih mendengarkan musik yang dia suka. Karena dengan mendengarkan musik dia akan melancarkan atau mendatangkan hormon-hormon positif bagi tubuh kita. Kemudian yang keempat, dipijat atau masas. Jadi jangan malu-malu juga kalau misalkan anak mengalami stres atau bundanya yang mengajarkan anaknya mengalami stres, bisa dipijat mulai dari leher, punggung, kaki, karena masas itu akan merelaksasi tubuh kita. Bisa juga yang kelima dengan aromaterapi. Nah, aromaterapi banyak sekarang menyediakan aromaterapi yang untuk menghilangkan stres ya, atau aromaterapi untuk mengembalikan kebugaran
atau kebugaran tubuh kita. Nah, yang keenam, olahraga tentunya. Jadi ini yang keenam yang paling efektif di sela-sela melakukan pembelajaran jarak jauh, anak disarankan untuk melakukan olahraga, ya. Melakukan olahraga bisa dengan olahraga ringan, bisa dengan olahraga yang dia suka, olahraga apa saja. Yang penting dia tidak mengalami stres yang luar biasa. Itulah guys, saya memberikan beberapa tips atau langkah bagaimana cara mengatasi stres saat pembelajaran jarak jauh. Kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak tetap. Jadi kita tetap kemana-mana menggunakan masker. Oke, terima kasih. Salam segar, bugar, ceria.